Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham ASI yang hari ini turun 0,47% ke level 5.325 ya. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal ini udah mendekati support kuatnya ada di 5.250. Semoga aja nggak jebol di bawah ini, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa turun lebih dalam lagi untuk saham ASII ya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini gimana untuk saham ASII? Untuk ASI hari ini untuk aslinya masih net sell 17,5 M aja, sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya dibandingkan beberapa waktu yang lalu untuk aslinya keluar di saham ASI. Apakah ada potensi rebound untuk besok? Kalau kita cek transaksi hari ini kita bisa lihat bareng-bareng AKBK udah mulai masuk ya, dan AKBK ini versi asing dan yang jualan hari ini paling banyak untuk aslinya ada KZZB ya. Jadi untuk AKBK udah mulai masuk hari ini. Coba kalau kita cek dari kemarin untuk AKBK, BK baru masuk hari ini ya, mungkin soalnya kalau kemarin udah net sell. Kalau kita cek dari tanggal 2 Januari dari awal tahun untuk ASI ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk ZP terus keluar, KZ juga keluar, dan sampai hari ini ZP KZ gimana hari ini tanggal 10. Untuk KZ dan ZP masih distribusi ya, kemungkinan kalau KZ ZP udah nggak distribusi lagi, mudah-mudahan untuk saham ASI ini mulai rebound ya. Tapi secara teknikal ya ini aja buat patokan, kalau mau entry bisa pertimbangan deket-deket 5.250. Kalau mau nyicil saat ini sih ya sebenarnya kalau tujuannya invest lumayan berani ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan kalau kita cek untuk sekilas untuk equity-nya naik ya, dari segi modal untuk ASI itu naik terus, kemudian book value-nya itu 4.670 ya dari segi book value-nya. Berarti untuk ROE saat ini berarti 1 kali lebih, cuman nggak sampai 2 kali. Kemudian kalau kita cek untuk ROE-nya juga ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, dari ROE equity itu ROE Astra itu naik, jadi kemampuan perusahaan ini menghasilkan laba itu naik. Jadi harusnya lumayan berani kalau mau nyicil di harga saat ini, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya bisa pertimbangkan deket-deket 5250, tapi kalau mau invest jangka panjang ya kalau mau nyicil sih disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 5250. Untuk selanjutnya kita cek saham TLKM, dan untuk saham Telkom hari ini naik 1% ke level 3.830. Dan kalau secara teknikal ini ya di area resistensi, semoga aja besok masih bisa hijau untuk Telkom. Kalau masih bisa hijau, target price selanjutnya di 3960. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu untuk saham Telkom ya. Tapi kalau secara histori di harga saat ini ya kita kemarin-kemarin udah cek untuk di harga saat ini lumayan menarik untuk saham Telkom ya, konsolidasi di bawah. Dan selama konsolidasi ini kalau kita cek untuk transaksi hari ini Telkom gimana? Telkom hari ini tanggal 10 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada RX yang masuk 48 M, dan untuk aslinya masih net sell sih. Jadi yang masuk itu RX versi lokal ya. Jadi untuk RX lokal masuk 47 M. Jadi untuk saham Telkom hari ini masih didistribusi oleh asing. Total asingnya hari ini net sell 36 M ya. Jadi untuk asingnya masih net sell. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya ya, paling untuk harganya masih akan konsolidasi. Kalaupun naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi ya kita nggak tahu pastinya gimana, kita lihat aja besok. Tapi kalau lihat transaksi hari ini untuk aslinya masih net sell. Dan secara keseluruhan juga sebenarnya ada sedikit akumulasi oleh RX versi lokal ya. Market utamanya BK-nya net sell 30 M. Dan kalau kita cek dari awal tahun ini untuk Telkom ini cenderung yang ngumpulin saham paling banyak BB dan RX. Untuk BB-nya itu
lokal, RX-nya juga lokal sih. Jadi untuk ASINya belum mulai entry. Mungkin kalau ASINya udah mulai masuk di saham Telkom untuk harganya akan rebound ya. Tapi di harga saat ini ya seperti yang kemarin kita bahas, untuk harganya lumayan menarik. Sama kayak di Astra. Oke, itu untuk saham Telkom. Perhatikan saja di awal market kalau langsung hijau ya bisa jadi untuk saham Telkom akan uji area 3950. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini nggak kemana, ya di area sini-sini aja ya, konsolidasi di atas. Secara teknikal cuman malah turun, ini turun 0,97%. Kira-kira besok gimana ini sih? Kemarin open gap atas ya, kemarin kita nggak sempat bahas soalnya untuk saham Telkom. Dan hari ini tadi sih sempat turun cuman nggak sempat nutup gap. Kemungkinan untuk besok gimana kalau kita cek untuk saham Antam hari ini tanggal 10 ASINya masuk loh, ASINya masuk. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 9 untuk ASINya udah net buy 130M ya. Jadi untuk saham Antam cukup menarik. Ya mudah-mudahan bisa breakout aja di atas 2100 ya. Soalnya dalam 2 hari terakhir ini ASINya masuk lumayan banyak di saham Antam. Dan yang masuk itu di saham Antam kalau dari kemarin tanggal 9 yang masuk untuk ASINya paling banyak ada BK, AK, KZ, ZP, IYU ya. Dan ini kita bisa lihat berapa ASINya keluar paling banyak KI cuman 2M aja paling banyak itu. Jadi untuk saham Antam cenderung diakumulasi asing malahan dalam 2 hari terakhir, dan untuk hari ini pun untuk ASINya juga masih net buy walaupun TP distribusi 14M ya, dan yang distribusi ini lokal. Oke, itu untuk saham Antam. Kemungkinan menurut saya sih untuk besok ya malah bisa naik sih, ngejar area 2100 mungkin kalau yang udah floating profit. Dan mau taking profit bisa pertimbangkan area sini, ataupun kalau masih koreksi, kalau mau average down ya bisa pertimbangan setelah Antam nutup gap berarti di area di bawah 1980 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini naik 2,28% ke level 1570 ya, setelah kemarin mau nyentuh support kuatnya di area 1500 untuk support kuat Pegas. Cuman kemarin itu harga terendahnya nggak sampai area situ sih. Untuk harga terendah Pegas kemarin ke 1505 ya, satu tick di bawah support ya. Mungkin kalau diturunin sampai support banyak yang masuk mungkin ya, atau mungkin di area sini banyak yang pasang buy limit ya, jadinya nggak sampai ke area situ langsung dinaikin mungkin sama market makernya. Cuman besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Pegas. Untuk Pegas hari ini ASINya net sell, masih net sell cuman nggak terlalu banyak. Dan kalau kita cek dari kemarin sih, untuk hari ini ASINya masih net sell 3,6M aja. Jadi naiknya ini ASINya net sell cuma 3, berapa tadi ya, 3M-an lah. Kira-kira besok gimana kalau lihat ASINya masih net sell lah. Kalau menurut saya sih karena Pegas ini cenderung ngikutin asing ya. Kalau asingnya masuk banyak ya mulai rebound, tapi kalau asingnya nggak banyak masuk paling harganya masih konsolidasi. Diakumulasi oleh RX ya, dan RX yang akumulasi ini RX versi lokal ya. Dan RX lokal ini 100% transaksinya buy, jadi tidak melakukan selling sama sekali hari ini di saham Pegas. Kalau menurut saya mungkin untuk saham Pegas besok masih akan konsolidasi di range area 1500 sampai 1585 ya, kecuali besok berhasil breakout di atas itu. Untuk saham Pegas ya nggak menutup kemungkinan ke area 1635 ya. Kita lihat aja besok Rabu ya. Oke, itu untuk saham Pegas ya, mungkin di awal market mudah-mudahan hijau, cuman ya sepertinya akan gimana ya, ya masih akan konsolidasi di range area 1500 sampai 1585. Amannya kalau mau entry ya pastikan breakout di atas 1585 aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing kalau bisa breakout di atas itu. Dan ada yang jaga harga di area sini ya, di area 1585, di area 1580 mungkin untuk sahamnya bisa mulai rebound lagi. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham Pegas, tapi untuk besok paling masih konsolidasi dulu kalau menurut saya ya, tapi ya kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham PTBA yang hari ini juga naik 2,44% ke level 3.360 ya. Jadi untuk saham PTBA untuk harganya ya ini sih masih
area support kuatnya di area sini. Ya. 3230 sampai 3310. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, apakah besok masih bisa naik lagi untuk saham PTBA. Untuk hari ini aslinya net buy 3,4 M dan PTBA ya hari ini tanggal 10. Sebenarnya nggak banyak ya untuk akumulasinya, ini nggak terlalu banyak, dan yang net buy sama net sell ini malah hampir balance. Jadi sepertinya kurang kuat kalau PTBA besok naik ya, kecuali ada yang masuk banyak atau nge-HK. Mungkin masih konsolidasi kalau menurut saya ya, di range area 13310 sampai 3430. Jadi untuk 3430 itu area resistannya PTBA secara histori. Pertimbangan aja area situ, kalau sekiranya nggak bisa breakout, mungkin yang udah tadi ambil posisi, yang udah floating profit, kalau mau diamankan sebagian ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini supportnya ada di 3310, resistannya ada di 3430. Oke, itu untuk saham PTBA. Dan selanjutnya kita cek saham perbankan ya. Yang pertama ada saham BMRI yang hari ini gimana untuk saham BMRI? Hari ini turun cukup dalam ya, minus 4,63% ke level 39275. Dan untuk saham BMRI ini hari ini turun cukup dalam ya, sekelas BMRI 4% lebih loh ini, dan hari ini juga open gap bawah. Jadi ninggalin gap down juga ya, seperti pas tanggal 7 Desember ya, entah ketutupnya kapan juga nggak tahu. Window dressing tahun ini ya, kita nggak bisa mastiin ya pastinya kapan, cuman kita ikuti aja coba gimana. Untuk transaksinya di BMRI hari ini aslinya net sell lumayan banyak, 187 M ya. Kemungkinan sih ini yang bikin BMRI turun ya. Saham-saham di sektor perbankan seperti BCA, BBRI hari ini di distribusi asing. Tapi untuk BMRI hari ini yang jualan tanggal 10 Januari AKYU KZRX DX CS ya. Ini untuk aslinya yang masuk ada BK net buy cuma 121 M, BB net buy 42 M, CC net buy 32 M. Jadi secara keseluruhan untuk aslinya sih net sell juga gimana. Untuk saham BMRI hari ini, untuk saham-saham seperti BMRI ini biasanya kan ngikutin asing ya. Jadi kalau asingnya jualan cukup banyak, mending jangan buru-buru entry, takutnya kalau masih turun terus. Untuk saham BMRI mana ya support, kalau setelah histori sih di arah sini ya. Jadi untuk besok buat patokan aja, untuk support terdekatnya di 9075. Semoga aja ada yang jaga harga di area sini. Kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini ya. Tapi kalau di area sini nggak ada yang jaga harga, mungkin bisa pertimbangan area 9000 sampai 9075 kalau mau entry. Tapi kalau ada yang jaga harga ya, kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu untuk saham BMRI ya. Takutnya kalau masih bergerak turun, berarti untuk trennya udah mulai bearish berarti ya. Dan target price penurunannya bisa ke area 8.000-an, 8.500-an ya, kalau sampai jebol di bawah 9.075. Oke, itu untuk saham BMRI. Selanjutnya kita cek saham BBTN yang hari ini malah ARB enggak ya. Ini untuk BBTN hari ini turun 6% lebih. Apakah ini kesempatan buat entry? Hari ini hampir ARB, tapi ya masih ada yang jaga harga di harga 1240. Kira-kira besok gimana untuk saham BTN? Soalnya ini habis rek isu ya, harusnya sentimennya bagus, tapi kenapa kok harganya turun? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net sell 23,7 M, lumayan banyak ini untuk saham BBTN. Kalau menurut saya sih malah menarik sebenarnya kalau belinya pakai uang dingin ya untuk BBTN hari ini. Soalnya untuk valuasi Bank BTN ini
ya cenderung masih rendah, murah. Secara keseluruhan didistribusi oleh MG, MG-nya Netgel 50M dan MG-nya ini MG versi lokal ya. Untuk aslinya juga Netgel, asing lokalnya juga distribusi. Kemungkinan sih ini yang bikin BBTN turun cukup dalam ya, tapi di harga 1245 ini cukup menarik sebenarnya ya. Kalau secara valuasi cukup menarik, mungkin karena sentimen apa ya untuk BBTN ini. Secara teknikal, secara histori support selanjutnya untuk BBTN di area 1175 mungkin bisa pertimbangan ke area sini kalau besok masih turun, tapi kalau langsung naik ya bagus ya untuk saham BBTN. Kalau jika kita cek book value-nya 1970, jadi PBV-nya di bawah 0, berapa? Sekarang 1200 ya, 197. Satu kalkulator kita hitung aja untuk valuasi Bank BTN. 197 dibagi tadi harga marketnya 12 berapa? 1245. Berarti book value-nya, waduh, kualik ya. Harusnya 1245 dibagi 1970. Berarti untuk book value BBTN 0,6 ya. Bank BUMN loh ini 0,6, jadi cukup menarik kalau mau invest mungkin. Tapi ya disclaimer ya, untuk ROE-nya gimana coba. Jadi untuk ROE BBTN sebenarnya naik ya ini. ROE-nya dari 10, 11, 12, 14. Cukup menarik sebenarnya untuk BBTN kalau punya uang dingin ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan harganya itu tergantung market makernya. Kalau masih mau diturunin ya retail cuman bisa ngikutin aja ya. Oke, itu untuk saham BBTN. Untuk resistennya 1300 sudah jadi resisten BBTN. Selanjutnya kita cek saham BRIS. BRIS juga udah mulai turun ya, padahal kemarin itu udah mau uptrend, ternyata hari ini turun 2,93%. Apakah masih ada kemungkinan rebound lagi atau enggak untuk saham BRIS? Nah, kalau besok masih turun kayaknya kurang bagus ya untuk BRIS. Coba kita cek untuk transaksi hari ini BRIS. Asinya net sell 1,1M. Nggak terlalu banyak sebenarnya keluar hari ini. Hari ini tanggal 10 kita bisa lihat bareng-bareng ada CS yang masuk 2,1 ya untuk lokalnya. Untuk asingnya nggak banyak transaksi, akan malah distribusi 2,5. Secara keseluruhan juga untuk BRIS sedikit didistribusi ya, ada distribusi lah untuk hari ini. Jadi untuk besok mungkin masih merah dulu untuk saham BRIS. Semoga aja nggak jebol ini ya, mungkin akan konsolidasi dulu di range area konsolidasinya waktu itu pas tanggal 27 Desember sampai 2 Januari di range area 1250 sampai 1310. Buat patokan support terdekatnya ya berarti ini 1310 atau 1300-an lah, 1300 1310 itu area support BRIS untuk saat ini. Kalau sampai jebol di bawah itu besok ya berarti akan uji zona konsolidasinya di range area 1250 sampai 1310. Oke, itu untuk saham BRIS. Semoga aja ada yang jaga harga di area 1310 dan saham BRIS ya masih tiktokan di atas ya, di atas 1310 ini supportnya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau melihat transaksi hari ini mungkin besok gimana ya? Ya jangan buru-buru entry ya, bisa pertimbangan area 1310 kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see dulu. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham MTEK ya, dan untuk saham MTEK hari ini masih konsolidasi di bawah ya, belum kemana-mana. Harganya mau turun ke area support 910, cuman kayaknya malu-malu ya mau turun aja.
Soalnya untuk saham MTEK ini ya kayak bentuk apa ini, lengkungan gitu. Cuman kalau kita cek aja dulu untuk transaksinya hari ini gimana, siapa tahu udah ada yang akumulasi. Untuk saham MTEK hari ini aslinya masuk sih, masuk 58 juta, nggak terlalu banyak. MTEK ya, untuk MTEK hari ini tanggal 10 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada sih sedikit akumulasi oleh ZP dan asing ya. Semoga aja untuk saham MTEK, coba kita cek dari tanggal 2 awal tahun ini untuk saham MTEK, untuk asingnya masih net sell sih, ZP cuman masuk terus dari tanggal 2 Januari. Untuk ZP udah net buy 9M, ZP versi asing, cuman secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, lebih ya nggak banyak sih, belum banyak akumulasi ya intinya untuk saham MTEK. Jadi mungkin untuk beberapa waktu atau besok ya harganya masih di arah sini-sini aja kalau menurut saya ya. Tapi ya kalau mau nyicil sih disclaimer, gimana untuk valuasinya coba ya kita lihat sekilas aja. Untuk valuasi dari MTEK itu untuk equity-nya sebenarnya ya masih tumbuh ya, masih lumayan bagus ini bertumbuh, dan untuk cash-nya juga naik. Ini net debt itu kalau minus, kalau di trading view berarti ini cash ya, cash yang dimilikinya. Jadi dia punya hutang MTEK ini, total hutangnya untuk sampai kuartal 3 tahun 2022 itu 1,4 triliun. Tapi dengan cash yang ada untuk MTEK masih punya cash, kalau dipakai buat bayar hutang itu masih, dengan kemampuan yang ada saat ini untuk MTEK kalau dipakai buat bayar hutang masih punya cash 9 triliun ya berarti ini gitu ya. ROE-nya juga naik ya, ini dari 20. Jadi untuk ROE-nya sebenarnya bertumbuh untuk saham MTEK ya, walaupun kadang turun tapi naik lagi. Ya sebenarnya masih ada kemungkinan rebound sih, cuman waktunya itu ya tergantung market makernya. Buat patokan aja supportnya di 915, semoga aja nggak jebol di area situ. Tapi apakah bisa ke area situ atau enggak, kalau lihat konsolidasinya nanti lihat aja selama konsolidasinya itu apakah cenderung diakumulasi atau distribusi. Kalau selama konsolidasi itu cenderung diakumulasi, mungkin untuk saham MTEK bisa naik ya. Tapi untuk besok sih mungkin masih konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham BIN atau BSBK aja dulu ya. BSBK untuk hari ini gimana setelah ya kemarin kita nggak bahas ya, soalnya untuk saham BSBK dan harganya sempat nyentuh 126 ya untuk level terendahnya, dan hari ini sih naik. Coba kita cek untuk warannya ya, apakah udah mulai gerak. Soalnya untuk harganya udah di bawah 129 ya untuk BSBK waran. Nah kan gerak turun 1 poin ya. Jadi untuk waran ya mengikuti harga ini. Biasanya kalau harga BSBK balik lagi di atas 125 mungkin untuk warannya masih bisa naik ya. Cuman kalau harganya di area sini-sini aja ya bisa jadi warannya nggak kemana-mana. Bahkan kalau sampai jebol di bawah 125 bisa jadi warannya 0 rupiah ya, nggak ada harganya. Nggak menutup kemungkinan sih ya, soalnya kalau sampai jebol di bawah 125 nggak ada fungsinya juga ya untuk waran BSBK ini. Apalagi underwaternya seperti siapa BSBK itu, PG ya, itu udah lepas warannya kan, lepas banyak untuk BSBK ya. Coba untuk saham BSBK hari ini tanggal 10 Januari secara keseluruhan pitch-nya masuk sih, masuk 4M, cuman ini nggak bisa buat patokan ya. Lalu kita cek dari tanggal 2 pitch masuk sih. Gimana ya, mungkin untuk sampai SBK kalau menurut saya sih masih akan di arah sini-sini aja, di atas 129 ya. Kalau mau entry sih ya di bawah 129 sampai 125 itu ya lumayan bagus sih kalau bisa entry di arah sini. Tapi kalau sampai jebol di bawah 125 ya berarti parah ya untuk bandar
BSBK ini. Oke, itu untuk saham BSBK. Kalau menurut saya untuk besok sih ya tergantung market makernya. Kalau udah ada saham-saham IPO yang baru listing, kayaknya untuk saham BSBK udah kayaknya bisa jadi udah mulai sepi ya. Cuman kita nggak tahu ke depannya gimana. Buat patokan aja supportnya di 129 ya, support terdekatnya, dan resisten terdekatnya ada di berapa ya untuk resistennya? Ya nggak bisa buat patokan ya, berarti untuk resistennya di area sini kalau nutup gap ya, di area cukup tinggi sih 148, cuman sekali digoreng kan nggak menutup kemungkinan ke area situ. Tapi di harga saat ini ya kalau mau entry disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih soalnya ada beberapa saham yang baru IPO, mungkin untuk fokusnya ke saham-saham yang baru IPO ya. Kalau saham gorengan biasanya sih seperti itu. Jadi ya hati-hati aja, semoga untuk saham BSBK nggak sepi ya. Tapi kalau mulai sepi ya harganya ya paling konsolidasi di bawah area sini sampai barangnya bisa diganti ke saham BSBK. Oke, itu untuk saham BSBK. Menurut saya untuk besok sih masih konsolidasi di bawah. Selanjutnya kita cek saham WIN yang hari ini hari pertama IPO. Gimana WIN hari pertama IPO ya ini? Arah ya, ditutup arah 174. Tadi sih open di 170, sempat turun ke area 147 dan ditarik naik lagi. Kira-kira apakah besok masih bisa naik? Untuk WIN ini ya saham itu yang pasti bukan syariah ya, soalnya jualan minuman beralkohol. Dan untuk harga sahamnya hari ini tanggal 10 ya, di hari awal IPO secara keseluruhan market maker utamanya IYP, BIJI, PD ya. Market makernya net sell semua loh. Terus yang naikin siapa? Apakah si AI? Soalnya untuk AI hari ini cenderung hampir sebagian besar buy ya, volasinya 3,54 M dan net buy 3,51 M. Dan untuk underwriternya si WIN ini WIN kalau nggak salah XA ya. Underwriternya ya XA dan yang floating di market 25%, sebenarnya lumayan banyak ya. Harga IPO-nya 128. Dan untuk XA-nya hari ini enggak tampil banyak-banyak banget ya, net sell 197 juta aja. Jadi kemungkinan yang pegang barang di samping ini masih hold ya, jadi belum lepas barang banyak-banyak di market. Mungkin kalau besok masih hold sebenarnya nggak menutup kemungkinan saham WIN bisa naik lagi lebih tinggi ya. Cuman saran saya ya hati-hati aja, karena kita nggak tahu kapan bandarnya itu mau lepas barangnya di market ya. Oke, itu untuk saham WIN. Kalau mau entry sih ya dikit-dikit, jangan pakai duit yang terlalu besar. Kalau udah floating profit amannya diamankan aja buat coba-coba ya di saham yang market cap-nya nggak terlalu besar juga, dan saham baru IPO juga saham gorengan. Oke, itu untuk saham WIN. Mungkin di awal market masih bisa hijau kalau menurut saya ya, soalnya untuk hari ini close arah untuk saham